selamat sore Sobat JKN. Kembali lagi dengan BPJS Kesehatan KC Solo. Halo teman-teman, ini ada ini ada Bapak Budi. Kak, kalau mau auto debit sudah lewat JKN tapi kok nggak bisa ya? Nggak bisanya kenapa Pak? Ada kendala kah saat memasukkan untuk data-datanya di mobile JKN atau gimana? Atau kalau misalnya memang terkendala di mobile JKN itu Bapak Budi bisa juga langsung laporkan ke perbankan terkait ya. Bisa disampaikan bahwasanya untuk Bapaknya mau daftar auto debit untuk BPJS kesehatannya seperti itu. Masukkan OTP-nya nggak dikirim. Pulsanya ada nggak Pak untuk sesuai nomor HP yang didaftarkan? Barangkali ada kendala di sana, atau kalau lebih baiknya bisa langsung lapor saja ke perbankan Pak. Suruh dari perbankan, suruh ke BPJS malah bingung. Nggak apa-apa Pak, kalau misalnya Bapak mau lapor juga ke BPJS nggak apa-apa. Nanti di BPJS ada formulir khusus yang perlu diisi, bawa materai 10.000 juga ya Pak ya, bawa surat, bawa buku rekening, bawa KK, KTP, dan materai 10.000. Nanti ada formulir yang perlu diisi. Lewat online bisa Kak. Kalau lewat online itu dari mobile JKN tadi Pak. Tapi kalau memang ada terkendala itu nggak apa-apa, langsung diurus secara offline saja gitu. Halo Sobat JKN. Sudah aku coba 10 kali lebih di JKN tapi nggak bisa. Atau coba lapor saja ke BPJS kesehatan terdekatnya ya Pak. Dibawa berkas-berkasnya, materai 10.000 juga ya. Kak, gimana cara gabung BPJS suami Kak lewat Pandawa? Untuk Kakak Sandrame, sebelumnya untuk suaminya terdaftar di segmen apa Kak? Apakah mandiri atau di pegawai swasta atau gimana? Sebelumnya aku PBI tapi udah nonaktif. Suaminya terdaftar di segmen apa Kak Sandrame? Pegawai swasta. Nah, kalau pegawai swasta sebenarnya bisa juga dilaporkan dari perusahaannya Kak, karena ada aplikasi khusus yang bisa diakses dari untuk PIC di perusahaannya. Tapi kalau di Pandawa itu bisa juga di menu administrasi, nanti coba ambil Kak. Tunggu sebentar ya guys.
Nah, untuk kakak siapa tadi? Kakak Sandrame, untuk penambahan anggota keluarga pegawai swasta nanti bisa kakak ambil menu administrasi, nanti ambil penambahan anggota keluarga. Nanti ada beberapa pilihan, apakah nanti mau ditanggung di segmen apa, nanti ambil di pegawai swasta. Nanti ikuti saja nanti file-file apa saja yang perlu dilengkapi, yang perlu diupload di formulirnya gitu ya kak. Kakak Shi, Kak mau tanya kalau BPJS yang non aktif terus diaktifkan kembali bisa? Bisa Kak. Sebelumnya untuk kakak Shi-nya itu terdaftar di segmen apa? Nanti kalau misalnya sudah pernah terdaftar, misalnya non aktif dari pegawai atau non aktif dari yang gratis dari pemerintah, kalau misalnya kakak mau dapat yang gratis lagi, berarti lapor dulu ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat. Kalau misalnya mau alih ke mandiri, itu ada 2 pilihan cara kak. Yang pertama itu menunggu dulu 14 hari baru bisa dibayar, dan nanti langsung aktif setelah dibayar. Tapi kalau mau langsung aktif itu harus terjemput iurannya sejak non aktif gitu ya kak ya. Untuk kakak Nur Ayu, kak aku mau tanya, aku kan kemarin mau daftar BPJS untuk anakku, tapi disuruh pegawainya suruh bayar 1,8. Untuk kakak Nur Ayu, apakah sebelumnya itu ada tunggakan lama yang belum dibayarkan atau gimana kak? Ataukah kakak mau memilih langsung aktif seperti yang sudah saya jelaskan tadi? Kalau misalnya mau langsung aktif itu, kalau udah lebih dari 1 bulan non aktifnya, maka akan tagih sejak non aktif gitu. Tapi kalau bersedia nunggu 14 hari dengan catatan tidak ada tunggakan lama, berarti membayar iuran berjalan saja gitu ya kak. Om Rungkat, kalau mau ganti nama bayi kembar yang baru lahir apakah harus ke kantor cabang ya? Untuk perubahan nama bayi itu sebenarnya bisa juga melalui WA Pandawa Om Rungkat, diakses di 0811 8 165 165. Nanti diambil menu administrasi dan perubahan data. Nanti dimasukkan untuk kakaknya juga, jadi nanti akan disesuaikan nick dan nama bayinya gitu. Untuk Kak Erin, Kak kalau daftar BPJS gratis lewat balai desa berapa lama ya Kak nunggunya baru? Berarti kalau untuk BPJS gratis ini tergantung dari dinasnya nanti ya Kak ya. Kalau misalnya Kakak daftarnya lewat balai desa, berarti kan nanti dari desanya akan melaporkan ke dinas terkait. Nah, apakah nanti langsung didaftarkan atau gimana, itu tergantung dari dinasnya. Apakah udah langsung ada kuotanya atau harus menunggu, itu bisa dikonfirmasikan langsung ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat. Bisa dikonfirmasi juga ke balai desanya gimana untuk kepastian BPJS yang gratisnya gitu. Untuk orang gabut, kalau BPJS pemerintah bisa dipindah vaskes gak? Aku lihat ada yang pindah vaskes malah jadi nonaktif. Bisa kak, untuk kita bisa pindah vaskes. Nah yang BPJS pemerintah ini kan ada 2 juga. Yang pertama itu BPJS-nya PBIJK, itu yang gratis dari pemerintah pusat, yang dananya dari dana APBN dari Kemensos. Jadi kalau misalnya mau pindah vaskes itu bisa seluruh Indonesia. Bisa juga di klinik, di dokter umum juga bisa. Tapi kalau misalnya yang ditanggung dari dana Pemda, itu hanya bisa berobat di puskesmas di wilayah kota atau kabupaten itu saja gitu, di Pemda itu saja gitu, daerah sana. Tapi nggak ada hubungannya dengan pindah vaskes itu akan nonaktif, tidak. Nonaktif itu tergantung dari gimana seleksinya sama dinasnya. Kenapa mas, faktor apa yang membuat untuk nonaktif gitu. Nah itu bisa langsung dikonfirmasi ke dinas terkait ya kakak orang gabut. Halo, ini kita ada Kak Mesa yang sudah bergabung. Halo Kak. Halo Titi, selamat sore. Selamat sore. Oh iya, aku nggak sendiri lagi nih. Oke. Banyak. Oh iya, Titi, kebetulan live kita sore hari ini kan berbeda juga ya dari live sebelumnya. Karena sekarang kita sudah ada formulir berwarna kuning di sebelah kolom chat kita nih Ti. Kalau peserta join hari ini
nonton live kita, itu ada formulir berwarna kuning di sebelah kolom chat kita. Ya, ini fungsinya untuk peserta yang mau mendaftar baru maupun reaktivasi kepesertaannya. Jadi untuk sobat JKN yang terkendala untuk reaktivasi kepesertaan ataupun daftar baru bisa langsung diakses aja ya Tia lewat formulir kuning kita. Nanti akan dihubungi dari petugas kita maksimal itu H+1 ya Kak? Iya, benar banget. Oke, boleh diisi juga formulirnya teman-teman dan di input nomor handphone aktifnya untuk mempermudah petugas nanti menghubungi sobat JKN semua. Benar. Boleh lanjut jawabin pertanyaan siapa lagi? Iya, siapa tadi abis orang gabut? Nah, Kakak Ataya Galeri. Kakak Ataya Galeri, Kak, BPJS ku dulu mandiri, terus nonaktif, lalu diaktifkan jadi PBI. Kalau ini mau diikutkan kantor suami bisa, Kak? Oh iya, sebelumnya Kak Ataya ya panggilannya. Kak, dulu Kak Atayanya terdaftar mandiri, terus nonaktif. Nonaktif berarti dulu waktu Kakak Atayanya mandiri ada tunggakan berarti Kak, karena statusnya sudah nonaktif. Terus dialihkan jadi PBI yang mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah. Kalau ini mau ngikutkan kantor suami bisa. Dulu mandiri, bisa ya, terus ya? nonaktif, lalu diaktifkan jadi PBI. Berarti sekarang Kakak Atayanya aktif yang PBI yang gratis. Kalau sekarang mau diikutkan kantor suami bisa Kak, bisa Kak Ataya. Itu bisa langsung dilaporkan ke SDM-nya di PIC di perusahaannya, atau bisa juga dari Pandawa, atau langsung ke kantor BPJS juga bisa. Nah, itu dengan catatan Kak Atayanya tidak ada tunggakan sewaktu selama mandiri gitu. Jadi kalau ada tunggakan dibayarkan dulu ya guys. Oke guys, kita lanjut ke hilang Kak. Masih jauh di atas itu. Iya, sobat JKN makasih ya yang udah join di live kita sore hari ini. Boleh nih di-share juga ke keluarganya, teman-temannya, atau siapapun untuk diskusi kita sore hari ini. Kalau ada pertanyaan, tanggapan boleh langsung sampaikan aja ke kolom chat kita. Insya Allah nanti akan kita jawabin satu persatu. Next dari tadi Kakak Ataya terakhir. Ataya masih banyak loh di atasnya. Mana sih dia? Oh ini Kak Karol 9. Kak, kalau BPJS Mandiri ku udah nunggak setahun lebih. Kalau pindah ke yang gratis kita harus bayar dulu gak? Kalau untuk yang daftar yang gratis itu kan kita mengajukan dulu ke dinas terkait ya Kak ya. Itu sebaiknya memang dilunasi dulu tunggakannya agar tidak ada kendala nantinya gitu ya. Kenapa pasien asuransi sama BPJS beda banget pelayanannya dari RS? Kan sama-sama bayar. Gimana tuh Kak Mes? Berbeda bagaimana maksudnya Kak Hasan ya? Gimana beda pelayanannya gimana Kak? Kalau misalnya memang ada yang butuh pengaduan itu bisa langsung juga di Pandawa ya Kak ya, atau juga ke BPJS 1 di rumah sakitnya. BPJS 1 ada petugas BPJS yang di rumah sakit, jadi disampaikan keluhannya apakah ada perbedaan layanan atau gimana gitu ya. Kak, kalau mau pindah BPJS dari Jakarta ke Bogor, persyaratannya apa? Apakah ngurusnya harus ke Jakarta? Untuk Kak Nisa, mau pindah dari Jakarta ke Bogor. Sebelumnya Kak Nisa, segmen kepesertaannya apa? Kalau misalnya yang gratis dari Pemda, berarti hanya bisa di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor saja. Tapi kalau misalnya selain itu, berarti bisa pindah ke Jakarta, itu nggak harus ke Jakarta ataupun nggak harus ke kantor BPJS, tapi bisa melalui online di handphonenya. Pakai apa Kak Mes? Pakai Pandawa. Pakai Pandawa ya, atau di mobil JKN. Ini logo yang ada di sisi paling atas live kita sore hari ini. Jadi ini kita sengaja kasih stiker ya Tia. Ini logo-logo dari produk-produknya BPJS Kesehatan, yaitu layanan administrasi non tatap muka dari BPJS Kesehatan. Tadi sudah sempat dijelaskan? Belum. Oh ya, mungkin sekilas dulu ya Tia, sebelum kita lanjut jawabin pertanyaan dari Sobat JKN. Jadi saat ini kita sudah ada layanan non tatap muka dari BPJS Kesehatan. Jadi untuk layanan administrasi, pengaduan itu
tidak harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, karena sekarang kita sudah ada, karena layanan mobile JKN itu bisa di-download melalui Play Store, App Store, dan juga WhatsApp Pandawa. Jadi sobat bisa langsung chat aja di nomor 08118 165 165. Jadi nggak usah ribet-ribet, apalagi harus ke Jakarta juga ya Kak. Iya, mau daftar baru, mau menambah anggota keluarga, cek iurannya atau daftar rehab. Nah, itu bisa kita akses melalui 2 kanal ini. Benar. Terus juga ada care center BPJS Kesehatan 165 melalui via suara gitu. Lanjut, kita jawab pertanyaan lagi. Kak Ahmad, cara bikin BPJS dari pemerintah gimana Kak? Gimana Kak Mes? Oh iya, ini untuk segmen peserta JKN yang penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah maupun dari pusat, yang kita kenal sebagai PBI ya Sobat JKN ya. Untuk PBI ini pendaftarannya langsung dari Pemda terkait, bisa melalui dinas sosial setempat. Nah, nanti kalau memang sudah didaftarkan di dinsosnya, baru bisa dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi untuk pendaftaran PBI ini tidak wewenang dari BPJS Kesehatan ya Titi ya. Jadi tergantung dari dinasnya. Iya, tergantung dari dinas sosial setempat gitu. Benar, Kakak Nur Ayu tidak. Selanjutnya Kakak Nur Ayu masih bergabung tidak di live Kak, kita. jadi dari bayi itu anakku belum aku daftarin. Apa ya tadi pertanyaannya? Nur Ayu, aku lupa lagi. Jadi dari bayi itu anakku belum aku daftarin BPJS. Oh iya, ini Kakak Nur Ayu. Oh, ini untuk status bayi baru lahir ya. Dulu memangnya Kakak Nur Ayu lahiran pakai JKN Kakak? Tidak Kak. Jadi kalau untuk ibu peserta JKN, semua segmen baik itu mandiri maupun yang dapat dari pemerintah, begitu melahirkan menggunakan dijamin oleh JKN, itu bayinya bisa langsung didaftarkan ya Titi ya, dari Paskes tempat persalinannya begitu. Tapi kalau memang lahirnya tidak dipakai program JKN dulunya, itu bisa dilaporkan langsung aja gimana sistematika untuk segmen kepesertaan Kakak Nur Ayu ini, karena kita nggak bisa memastikan juga nih kendala Kakak Nur Ayu ini gimana ya Kak ya. Iya. Atau kalau butuh informasi bisa butuh terkait pendaftaran bisa akses aja formulir kuning kita di sebelah kolom chat live ini Kakak. Iya, nanti akan dihubungi dari petugas BPJS-nya. Oke, selanjutnya Kakak Ria Diandra. Kak, kenapa aku daftar JKN tapi kode OTP-nya nggak masuk? Nah, ini maksudnya daftar JKN, daftar mobile JKN ya, Kak Ria ya. Jadi memang sering terjadi nomor handphone saat pendaftaran JKN-nya itu tidak sama dengan nomor handphone tempat handphone yang sekarang gitu ya. Masih bisa jadi itu masih pakai nomor handphone lama atau tidak valid nomornya. Ini bisa Kak disesuaikan kembali aja. Bisa jadi kode OTP-nya ini nggak masuk karena nomor handphone yang diinputkan tidak valid, ya berbeda. Jadi bisa diubah saja melalui aplikasi mobile JKN ya Tia. Di menu perubahan nomor handphone. Gimana? Atau kalau seandainya oh iya, tadi kan kendala untuk masuk ke mobile JKN-nya, kode OTP-nya nggak muncul karena nomor handphone nggak valid. Boleh Kak, kalau sempat nanti ke kantor BPJS Kesehatan aja, kebetulan ada duta mobile JKN ya di sini ya. Nanti bisa kita bantu sesuaikan lagi nomor handphonenya. Atau bisa juga dari Pandawa ya Kak Mes. Iya, Pandawa. Nanti diakses menu administrasi, ambil untuk perubahan data, nanti ambil perubahan nomor handphone. Apakah sudah sesuai atau belum, nanti akan disesuaikan nantinya. Tapi kalau misalnya memang nomor HP-nya sudah sesuai, barangkali kendalanya ada pulsa atau tidak kali ya Kak Mes ya. Jadi dipastikan untuk ada juga pulsa di handphonenya agar tidak terkendala untuk masuk kode OTP-nya. Iya, karena kode OTP lewat SMS ya Kak ya. Gitu ya Kak Ria. Selanjutnya pertanyaan dari Kakak Ningsih Elnida. Kalau yang PBI udah nggak aktif, apa bisa diaktifkan lagi Kak? Ya, itu tadi Kakak Ningsih, untuk PBI ini tidak bisa didaftarkan di kantor BPJS Kesehatan. Jadi Kakak lapornya ke dinas sosial setempat gitu. Ya,
kecuali dapat surat rekomendasi langsung dari dinasnya, nanti dibawa Boleh ke diantar BPJS. langsung ke kantor Iya. BPJS Jadi Kesehatan. semua tergantung dari dinasnya, apakah sudah bisa langsung ditanggung atau disuruh menunggu dulu. Kalau misalnya memang disuruh menunggu, berarti nanti dari dinasnya yang melapor ke BPJS Kesehatan, seperti itu. Kakak Engsi. Oke, selanjutnya makasih untuk Sobat JKN yang udah join di live kita sore hari ini. Selamat datang semuanya. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, atau masih ada keraguan terkait program JKN, boleh langsung disampaikan aja di kolom chat kita. Iya. Iya, Titi, sebelum terima kasih Kak Miranti. Oh iya, atas makasih Kak mawarnya. Miranti. Wah, sore-sore dapat mawar. Iya. Oke. Baik kakak abang semua. Udah jadi kakak abang. Kakak abang ya sekarang. Iya. Interupsi lagi Titi. Live kita sore hari ini ada formulir kuning. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kolom chat kita ada Dapat formulir kuning. berwarna kuning. Ini fungsinya bagi peserta yang ingin dibantu untuk melakukan pendaftaran baru maupun reaktivasi kepesertaan. Bisa langsung diinput saja Bapak Ibu semua melalui formulir kuning, dan di situ juga ada nomor handphone yang harus diinput oleh peserta, dan pastikan nomor handphonenya aktif supaya tidak terkendala saat petugas BPJS Kesehatan menghubungi nantinya. Jadi ini salah satu bentuk kemudahan juga diberikan kepada peserta JKN melalui live TikTok ya Titi ya. Jadi nanti H+1 paling cepatnya akan dihubungi oleh petugas BPJS Kesehatan membantu proses administrasi, pendaftaran maupun reaktivasi kepesertaannya. Gitu. Oke, kita lanjut jawab pertanyaan dari siapa lagi? Kak Titi, Kak Rini. Kak Rini masih join tidak di live kita? Iya. Wah, kayaknya masih join ya. Kak, awalnya aku BPJS pemerintah, terus udah nonaktif setelah dicek desil 6. Kalau mau mengaktifkan. Nah, ini gimana nih? Nih, Bu. Bu. Kak Ibu apa Titi. ini? Oh, jadi kalau BPJS pemerintah desilnya 6, berarti bisa jadi ini yang PBIJK ya Kak Rini. Jadi kalau PBIJK kemarin memang banyak penonaktifan karena dianggap desilnya sudah naik. Berarti untuk Kakak Rininya karena udah di desil 6, yang bisa ditanggung itu adalah dari desil 1 sampai 5. Jadi kalau memang tidak bisa direaktivasi lagi PBIJK-nya, barangkali bisa juga diajukan ke dinas yang menanggung untuk dana Pemda yang gratis dari Pemda kabupaten atau kotanya. Tapi kalau memang juga tidak bisa, itu bisa juga langsung daftar mandiri, yang mana itu bisa diakses melalui Pandawa. Di WA saja nomornya di 0811 8165 165. Jadi nanti untuk hari ini akan didaftarkan satu kakak untuk semua anggota keluarga yang belum terdaftar ataupun yang non aktif, seperti itu. Iya. Untuk Selanjutnya Kak Efnida mau tanya. Iya Kak, kami apa tuh? jawab. Iya, Nunggak udah sekian tahun. Nah, terus nih Gimana kita dia nungguin nih. kelanjutannya? Kita nungguin nih Kak Efnida Gimana, lanjutannya apa apa ya? Apa bisa Apa pindah ke yang yuk? gratis gitu. Gimana Kak Mes? Bisa nggak? Udah nunggak sekian tahun. Oh iya. Berarti Kakak sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri, Mandiri. tapi ternyata ada tunggakan. Nah, untuk peralihan segmen, karena ini kan iuran ini adalah kewajiban dari peserta JKN. Jadi memang harus dibayarkan Kak sebelum kita dialihkan ke segmen kepesertaan yang Iya. lain ya, begitu. Jadi kalau misalnya kakaknya udah menunggak sekian tahun, itu maksimal dihitung hanya 2 tahun saja. Misalnya kakaknya udah nunggak 5 tahun, berarti yang dihitung hanya 2. Mau mengajukan dapat yang gratis dari pemerintah, nanti diajukan ke pemerintahnya tergantung apakah bisa langsung ditanggung atau tidak. Balik lagi itu keputusannya di dinas terkait. Dan untuk tunggakan lama itu memang tidak bisa dihapuskan karena itu menjadi kewajiban bagi peserta saat terdaftar masih mandiri. Dan jangan khawatir, untuk kakaknya itu tetap bisa nggak harus lunas langsung. Kita ada program namanya rehab ya Kak Yap, Mes. benar banget. Ya, jadi- Rehab. Ya, Iya. gimana rehabnya Kak Oh Mes? iya, rehab adalah rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi untuk peserta JKN yang memiliki tunggakan, khususnya bagi peserta mandiri yang iurannya menunggak, itu kita ada kemudahan dengan fitur rehab namanya. Rehab ini bisa diaksesnya melalui aplikasi Mobil JKN atau daftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi peserta JKN menunggak bisa mencicil iurannya maksimal sampai 12 bulan. Nah, proses cicilan ini tentu nanti diakumulasikan
dari aplikasinya langsung ya Titi ya. Dan Berapa? untuk peserta menunggak ini minimal 4 bulan tunggakan ya. 4 bulan tunggakan itu bisa didaftarkan di program rehab. Iya benar. Kalau sekiranya sobat JKN kesulitan untuk langsung membayarkan tunggakan secara keseluruhan, Benar. itu kita ada kemudahan fitur rehab namanya. Oke, selanjutnya Kak Felicia, kalau BPJS yang udah mati bisa diaktifkan lagi nggak Kak? Bisa dong, kalau misalnya mau sebelumnya gratis, berarti kalau mau dapat gratis lagi balik lagi kita lapor dulu ke dinas terkait ya Kak Felicia. Tapi kalau mau daftar mandiri bisa langsung ke Pandawa di 0811 8165 165. Iya, ada satu lagi untuk daftar baru dan reaktivasi kepesertaan bisa melalui live kita. Iya, benar. Inputnya di mana? Di Formulir kuning. formulir kuning yang di pojok kiri sebelah komentar. Iya, ini sobat JKN. Nah, di input datanya di sana ya, nomor HP-nya nanti akan dihubungi dari petugas kita. Iya, boleh langsung di input datanya dan nomor handphonenya dipastikan aktif karena nanti dari petugas kami yang akan bantu menghubungi, mempermudah proses administrasi nantinya. Siap. Untuk Kak Rani Setiani, cara memasukkan anggota baru. Gimana Kak Mes? Mau masukin anggota baru Kak? Oh iya, untuk daftar menambahkan anggota keluarga ini bisa melalui aplikasi Mobile JKN namanya sobat JKN. Boleh nih habis ini Kak Raninya download aplikasi Mobile JKN karena di sini tuh lengkap banget Kakak. Iya. Selain kita bisa mengecek info kepesertaan kita dan ada kartu KIS digital juga di sana. Ambil antrian online. Yap, benar banget. Terus di sana kita juga bisa akses menu ubah data. Atau di menu penambahan anggota keluarga. Jadi misalnya nih Kak, kalau seandainya Kakak ingin pindah vaskes atau mau pindah kelas rawatan atau mau update data pribadinya kayak alamat dan lain-lainnya, itu bisa diakses secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor. Jadi bisa lewat Mobile JKN aja. Termasuk untuk kebutuhan Kakak tadi mau menambahkan anggota baru, klik menu penambahan anggota keluarga. Atau ke Pandawa juga ya Kak. Ya. Di 0811 8165 165. MBG kah? MBG kah? MBG. Lapar nih. Sore-sore. Tahan-tahan nih. Tahan buka ya. puasa masih Iya, 2,5 jam benar. lagi. Kak, MBG. kenapa ya aku daftar di aplikasi nggak bisa nerima OTP-nya? Kak, lagi Kak. Aku mau pindah OTP kelas. lagi. Nah Kak, kenapa ya aku daftar di aplikasi Mobile JKN nggak bisa terima OTP-nya? Tadi bisa lewat Pandawa ya Titi Ya, ya? disesuaikan dulu nomor HP-nya. Apakah udah sesuai? Jika sudah, barangkali dipastikan aja untuk pulsanya itu cukup. Iya, ini banyak kemungkinan sebenarnya. Iya. Kak, siapa Kak Dalida, bisa jadi, mohon maaf kakaknya tidak ada pulsa. Nah itu nanti nggak bisa terkirim kode OTP ke SMS. Jadi selain itu bisa jadi nomor handphone saat kakak mendaftar dulu itu berbeda dengan nomor handphone kakak yang sekarang. Jadi itu perlu kita validasikan lagi melalui WhatsApp Pandawa. Lanjut. Kak, orang gabut, aku mau pindah vaskes Kak, gimana caranya? Nah, balik lagi, kita ada 2 kanal layanan yang mudah sekali digunakan, itu dari aplikasi Mobile JKN. Kakak orang gabutnya langsung login aja, nanti ambil menu perubahan data, diganti vaskesnya kemana mau dialihkan, tinggal dimasukkan provinsinya, kabupatennya, nanti diambil menu administrasi untuk perubahan data, perubahan vaskes tingkat pertamanya, seperti itu. Mana dia? Hilang dia. Terima kasih untuk Sobat JKN yang masih setia menonton live kita sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan temani sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Oh my God. Mana Iya. dia? Lanjut Kak. Oke. Ngomongin tentang Mobile JKN ya Titi ya. Ini kan banyak sekali fitur-fitur sebenarnya di aplikasi Mobile JKN. Selain kita bisa untuk mengecek info kepesertaan,
Nah, Mesa juga mau kenalin nih Ti, di Mobile JKN juga ada fitur screening riwayat kesehatan. Titi udah tahu belum? Udah dong. Udah dong. Oke. Nah, fitur screening riwayat kesehatan adalah fitur yang bisa diakses 1 tahun sekali, yang fungsinya untuk mengecek riwayat kesehatan dari sobat JKN semua, melihat apakah kita berpotensi akan penyakit tertentu begitu. Selain itu kita juga ada fitur cek iuran ya Titi ya. Iya. Untuk peserta JKN yang ingin mengecek iuran atau tunggakan, nah itu juga bisa Di aplikasi Mobile JKN. Ini udah hilang komentarnya. Mulai dari Kak Ulan aja. Mohon maaf ya sobat JKN kalau misalnya ada yang kelewat, bisa diulang lagi aja untuk komennya ya. Ini kita lanjut untuk Kak Ulan. Kak, kalau bikin kacamata bisa pakai BPJS gak Kak? Bisa dong, yang terpenting itu sesuai dengan indikasi medisnya. Iya. Iya, jadi Dan yang pasti ya Titi ya, nambahin untuk alurnya tetap nanti kakak konsultasi dulu di dokter umum, FKTP, maksudnya fasilitas Di kesehatan tingkat pertama puskesmas atau di puskesmas kliniknya. ya, atau klinik swasta yang mitranya BPJS Kesehatan. Kalau memang ada indikasi tertentu dan harus dirujuk, nanti dari Vaskesnya akan merujuk ke rumah sakit. iya, nanti gitu. dicek dulu berapa gimana kondisi matanya, apakah silinder minus Iya. berapa plus berapa, nanti akan disesuaikan dan dikasih rekomendasi kemana untuk diambil alat kesehatannya, ambil kacamatanya diambil di mana, seperti itu. Dan itu sifatnya membantu, Dibantu. biasanya ya Kak ya. Kalau misalnya mau lebih dari yang ditetapkan dari BPJS, berarti nanti bayar selisihnya jatuhnya Selisihnya ya, Kak, ya. iya, bisanya 1 kali dalam 2 2 tahun. tahun. Kak, saya mau daftar akun di Mobile JKN, kode referral itu apa Kak? Apa Kak? Kode referral Apa kak? masukin Westi dan Mesa. Gak usah, bisa dilampaui aja kok untuk kode referralnya. Oh iya. Aduh, hai shop Kak, kalau udah nunggak terus langsung bikin BPJS pemerintah bisa nggak? Itu kalau yang BPJS yang pemerintah itu berarti kakak lapor dulu ke dinas sosial atau dinas kesehatannya, dan dengan catatan itu tunggakan lamanya memang tetap wajib dibayarkan. Kalau misalnya belum bersedia untuk bayar lunas, berarti nanti dicicil, bisa dari program rehab, bisa didaftarkan dari aplikasi Mobile JKN-nya gitu ya. Woi, kemana dia ini? Nanti jam 16 kita end dulu terus ulang lagi dari awal gitu teh. Oh, 2 kali. 2 kali. Makasih untuk sobat JKN yang setia menemani live kita sore hari ini. Kita masih buka kesempatan untuk Bapak, Ibu, teman-teman, kakak, abang semuanya. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan terkait program JKN, boleh langsung disampaikan aja ya melalui kolom chat kita. Terus satu lagi kita juga mau informasikan kalau di live ini kita sudah disupport dengan fitur formulir yang ada di sebelah kolom chat kita. Formulir kuning, boleh langsung dicek-cek aja sobat JKN. Kalau sekiranya butuh bantuan untuk pendaftaran baru maupun reaktivasi kepesertaan, itu bisa langsung diakses aja formulir kuning kita, diinputkan data dirinya dan juga nomor handphone yang aktif. Nanti akan dihubungi oleh petugas BPJS Kesehatan. Benar. Ini siapa nih? Cegil. Kak, BPJS saya kan PBI, mungkin karena pindah kakak nggak aktif lagi. Itu cara aktifin lagi itu gimana Kak? Nah, kalau misalnya kakak mau dapat PBI lagi, berarti lapor dulu ke dinas sosial di kabupaten atau kota setempatnya ya Kak ya. Tergantung nanti gimana konfirmasi dari dinas sosialnya. Karena kalau dari BPJS Kesehatan itu hanya mendapatkan informasinya dari dinasnya gitu. Jadi yang menanggung itu tergantung dari dinasnya karena dananya dari pemerintah gitu ya. Lanjut Kak Mes, untuk Kakak Yanti Kak, tadi BPJS Mandiri masih ada iuran, sekarang ikut suami di perusahaan udah aktif apa bisa dipakai gitu Kak? Berarti dulunya menunggak terus dialihkan ke tanggungan suaminya, udah aktif bisa dipakai nggak gitu? Oh iya, untuk status kepesertaannya tentu ketika sudah dialihkan menjadi tanggungan suami itu bisa langsung aktif dan kalau butuh layanan kesehatan bisa langsung digunakan kakak. Namun untuk iuran atau tunggakan peserta mandiri yang
yang sebelumnya itu tidak dapat dihilangkan, alias masih terbaca walaupun peserta ini sudah dialihkan ke segmen yang lainnya. Jadi diharapkan untuk kakak dibayarkan juga tunggakan sebelumnya begitu, karena nanti takutnya kalau sudah yang dari perusahaan ini nonaktif dan sewaktu-waktu akan dialihkan lagi sebagai peserta mandiri, tunggakan lama itu akan tetap terus terbaca. Ya, jadi sebaiknya kalau misalnya belum bersedia lunas sekarang bisa didaftarkan rehab, dicicil untuk tunggakannya agar nanti untuk segala tunggakan itu sudah bersih agar tidak ada kendala lagi nantinya, seperti itu ya. Untuk Kak N, ini udah. Kak, kalau mau ganti untuk Kak Miranti, Kak kalau mau ganti peserta JKN PBI yang ada di akun saya gimana caranya? Gimana maksudnya? Yang gabung kali di ya gabung ya, banyak sama keluarganya kali ya. Iya. Itu sebenarnya nggak ada masalah sih Kak Miranti, karena kalau misalnya itu kan langsung, karena datanya itu secara kolektif dulunya dari Kemensosnya gitu. Jadi kalau memang ada tergabung sama orang lain itu nggak masalah, tetap bisa digunakan. Tapi kalau mau memang dipisahkan itu bisa lapor aja ke BPJS Kesehatan terdekat. Iya, karena tidak ada masalah sebenarnya nggak ada ya. masalah. Kak Fauziah, Kak gimana urus BPJS anak jika orang tuanya BPJS gratis dari pemerintah? Untuk Kakak Fauziah, kalau misalnya anaknya baru lahir itu bisa langsung didaftarkan gitu, mengikuti dengan kelas ibunya. Tapi kalau misalnya sudah beberapa tahun itu bisa laporkan lagi ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat, seperti itu. Ya, makasih untuk sobat JKN kita yang masih setia menemani live kita sore hari ini. Mudah-mudahan masih join dari awal sampai insya Allah nanti kita akan temani sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi kalau masih ada pertanyaan atau tanggapan boleh langsung sampaikan aja ke kolom chat kita. Oh iya, selanjutnya kita juga mau ingetin lagi kalau live kita sekarang sudah ada formulir kuning yang ada di sebelah kolom chat kita. Kalau sobat JKN semua butuh layanan untuk mendaftar baru maupun reaktivasi kepesertaannya, bisa langsung dilaporkan aja di formulir kuning kita ya sobat ya. Nanti diinput data dan nomor handphonenya gitu. Oke. Masih banyak pertanyaan lagi ya, Titi? Kak Arini Pong. Kak Arini Pong. Kak, BPJS saya dulu ditanggung oleh pemerintah, tapi sekarang tidak ditanggung lagi. Apa karena pengaruh perubahan kakak ya? Gimana Kak Mes? BPJS saya dulu ditanggung oleh pemerintah, tapi sekarang tidak ditanggung lagi. Apa karena pengaruh perubahan kakak? Oh iya, sepertinya ini kakak, ini terdaftarnya yang PBI dari Pemda ya Kak ya? Yang dari kabupaten kotanya. Kalau sebenarnya kalau perubahan kakak itu nggak terlalu. Sebenarnya untuk yang non aktif itu tergantung dari dinasnya gitu Kak. Karena banyak faktor yang menyebabkan kenapa itu kita non aktif. Barangkali waktu kita di kakak lama itu masih misalnya desilnya masih di 1-5, tapi saat digabung sama suaminya itu desilnya sudah naik, bisa saja seperti itu. Tapi untuk kejelasannya itu bisa langsung ditanyakan ke dinas terkaitnya, ke dinas sosialnya gitu, atau dinas kesehatan di tempat kakak di kabupaten atau kotanya gitu. Oh iya Titi, kita tinggal 9 menit lagi gabung di sesi 1 ini ya. Karena nanti kita akan mulai live lagi di pukul 4 di di sesi keduanya. Jadi kalau sekiranya pertanyaan di sini belum kejawab semua karena kita terbatas durasi live sesi 1, sobat nanti boleh langsung gabung lagi aja ke live kita. Iya, ada mawar dari Kak Miranti tadi ya. Terima kasih Kakak Miranti. Selanjutnya Kak Puniri lagi Kak Puniri. Kak, dulu BPJS saya di cover pemerintah, lalu kerja di perusahaan, sekarang udah resign, solusinya Kak? Wah, berarti dulu pemerintah dulu, sekarang pernah dialihkan jadi PPU yang daftar dari pemerintah, tapi sudah nonaktif. Solusinya, kalau kakak ingin daftar mandiri, bisa langsung didaftarkan juga hari ini nih melalui formulir kuning kita. Nanti akan dihubungi oleh petugas BPJS Kesehatan, atau kalau kakak sempat nanti bisa daftar langsung aja ke kantor BPJS Kesehatan. Kalau kakak mau daftar PBI yang penerima bantuan iuran lagi dari pemerintah, itu lapornya ke dinas sosial setempat ya Kak ya, di kabupaten atau kotanya.
Atau kalau mau langsung mandiri bisa juga dari Pandawa di Oh, iya. 0811 8165 165. Oke. Udah banyak pilihan ya sekarang ya Tia. Benar. Datang langsung oke, mau Mau daftar online, online bisa, boleh. lewat WhatsApp bisa, terus mau lewat live TikTok pun kita sambil santai-santai di rumah bisa Benar. dibantu dari sini gitu. Siapa ini? Nggak bisa ya dilihat. Gak usah. Oke, Ada. Dino. Di APK, Kakak Dino. di aplikasi hanya muncul atas nama aku aja. Oh, Kakak mungkin nanyanya kenapa warga yang lainnya nggak masuk gitu Kak Mes. ini Kak Dinonya kalau boleh tahu ini segmen apa terdaftarnya? Biasanya itu kenapa kakaknya sendiri itu dikarenakan kakak dengan keluarga yang lainnya itu beda segmen. Misalnya Bisa kakak, jadi. ya bisa jadi seperti itu. Misalnya kakaknya di Mandiri nih untuk suami atau kakak Dino nih cewek apa cowok, pokoknya keluarga yang lainnya itu di segmen lain, misalnya pegawai swasta atau apa, itu memang berbeda seperti itu. Dia memang hanya berdiri sendiri kalau misalnya di dalam satu segmen itu hanya kita sendiri. Ya, tapi yang seperti itu ya. terpenting ya Titi ya, selagi status kepesertaannya itu aktif, itu tidak ada masalah ya sobat ya. Jadi kapanpun dibutuhkan, selagi status JK-nya itu aktif, layanan kesehatan pun nantinya akan terjamin gitu ya. Oke, Kak Westi cantik banget. Wah, aku enggak nih bang. Iya, Kak Mesa enggak nih, Ya. yakin Kak Oke Mesanya deh. enggak nih. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari siapa lagi? Ini udah. Ini terima kasih irisan kuenya Bang BGST. 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 Kak saya mana? Oh, ini udah. Persyaratan merubah BPJS dari kelas 3 ke kelas 2 gimana Kak? Ini Kakak G. Oke, Kak G. Jadi untuk perubahan kelas rawatan ini bisa dilakukan melalui aplikasi Mobil JKN. Kakak login dulu aplikasinya, nanti pilih fitur ubah data. Jadi Dan di ambil situ perubahan kelas rawatan. Atau di Pandawa juga nanti langsung diambil untuk menu administrasi dan perubahan kelas rawat. Nanti Iya. bisa kakak alihkan dari kelas 3 ke kelas 2. Iya, dan satu lagi untuk perubahan kelas rawatan ini biasanya 1 kali dalam 1 tahun ya Titi ya. Iya. Jadi kalau kita alihkan bulan ini, nanti baru berlakunya itu di tanggal 1 bulan depannya. Iya, benar sekali. Neng, kalau nunggak bisa dicicil nggak? Kata Ibu Ita, ya Ibu Itanya masih join tidak di live Join kita nggak sore ya? ini? Gak apa, kita bantu jawab ya Ibu Ita ya. Kalau iuran JKN-nya sempat menunggak, kita ada namanya program rehab, rencana pembayaran iuran bertahap. Nah, jadi tujuannya daftar program rehab ini peserta JKN yang menunggak bisa mencicil iurannya maksimal sampai 12 bulan. Proses cicilan untuk keaktifan kepesertaannya itu bisa aktif lagi setelah proses cicilannya itu selesai. Untuk rehab bisa daftar langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau daftar melalui aplikasi Mobil JKN. Oke. Kak, 17 November Kak mau aktifkan BPJS yang dinonaktifkan karena kena PHK dari perusahaan gimana? Kalau misalnya Kakak mau alih mandiri, balik lagi kita bisa daftarnya melalui Pandawa, nanti di WA saja ambil menu administrasi untuk pendaftaran gitu. Daftar mandiri, apakah mau menunggu 14 hari atau langsung aktif? Kalau 14 hari berarti hanya membayar iuran berjalan, dan kalau mau langsung aktif itu akan terbaca iurannya sejak non aktif gitu. Kak Cegil, Kak kalau perubahan PBI ke umum gitu lewat Pandawa berapa lama aktif BPJS-nya Kak? Nah seperti yang sudah dijelaskan barusan banget, itu ada 2 pilihannya, menunggu 14 hari atau langsung aktif. Kalau 14 hari berarti iurannya hanya membayar iuran berjalan, bisa daftarkan hari ini, 14 hari lagi baru bisa dibayarkan, nanti dibayar langsung aktif. Tapi kalau mau langsung aktif hari ini itu akan terbaca iurannya sejak non aktif, seperti itu. Untuk pendaftarannya bisa melalui Iya, bisa juga melalui WhatsApp. formulir kita ini. Iya, karena kita lagi live, Iya. jadi boleh nih untuk sobat JKN yang butuh butuh layanan untuk pendaftaran baru, bisa melalui formulir kuning kita yang ada di sebelah kolom chat kita live Iya. kali ini.
Nanti langsung di input aja datanya dan nomor handphonenya. Nanti dihubungi dari petugas BPJS Kesehatan. Oh iya Sobat JKN, izin kami mau informasikan juga 3 menit lagi live ini akan berakhir. Tapi nggak usah sedih karena nanti kita ada sesi kedua. Lanjut setelah ini berakhir langsung kita open lagi live-nya. Boleh join lagi aja Sobat gitu. Iya. Nih Kak, kalau sudah terdaftar bantuan PBIJK bisa buat kartu BPJS Kesehatannya ya. Gimana Kak Mes? Oh iya, kita kan sudah lama banget nih Sobat JKN tidak mencetak kartu fisik baru lagi ya Iya, Titi ya. karena sekarang sudah era digital nggak sih Kak? Rempong nggak sih bawa Iya, kartu? kadang kartunya hilang atau Bener, rusak, terus kita susah juga nanti untuk mencetak-cetak gitu ya. Jadi sekarang karena semuanya serba digital Titi, Praktis kan? iya, dan semua bisa dilakukan dalam genggaman. Iya, benar sekali. Agak puitis ya Iya. saya ya. Nggak apa, walaupun lagi puasa gini tetap semangat ya. Iya. Jadi kakak, siapa tadi yang bertanya? KL. KL. Mudah-mudahan masih join ya di live kita sore hari ini. Kita ada namanya aplikasi Mobile JKN Kak. Jadi kita nggak perlu lagi kartu fisik karena kartu digitalnya sudah ada di aplikasi Mobile JKN. Nah terus pertanyaannya gimana dong kalau mau berobat gitu ya, tapi nggak ada kartunya. Sekarang kita bisa berobat dengan melihatkan KTP ataupun KK Kak. Jadi diceknya lewat nomor NIK aja. Iya, dan lebih praktisnya mending Kakak langsung ambil antrian online deh daripada nunggu lama di vaskesnya kan. Langsung ambil antrian dari rumah, udah ada estimasinya jam berapa dan kapan dilayani. Jadi kita nggak lama deh nunggu di vaskesnya. Seperti itu. Mudah sekali pakai Mobile JKN itu ya Kak Mes. Mudah banget karena lengkap, super lengkap untuk fitur-fiturnya. Lanjut, oke, 1 menit lagi live kita akan berakhir. Mohon maaf Sobat JKN, mungkin bisa diulang lagi ya untuk pertanyaannya di live kita berikutnya. Karena setelah ini kita langsung move ke sesi live kedua. Iya, ini apa nih? Kak Soson, kenapa KIS ada yang dinonaktifkan? Kenapa Kak? Dinonaktifkan, aduh ini akan berakhir nggak ya live-nya? Oke, kita jawab dulu lah. Kak Soson, kenapa bisa KIS ada yang dinonaktifkan? Dinonaktifkan ini tentu ada alasan juga ya Kak ya. Kalau dinonaktifkan, kalau kakaknya terdaftar sebagai peserta mandiri, nonaktif ya, JKN itu nonaktif. Yang gratis dari Itu karena adanya tunggakan. Tapi kalau Kak Sosonnya terdaftarnya dari BPJS yang didaftarkan pemerintah, yang PBI, itu memang langsung dari pemerintah yang menonaktifkan. Iya, istilahnya itu tidak ditanggung lagi. Nah, kepastian kenapa hal tersebut terjadi bisa langsung dikonfirmasi ke dinas terkait ya, Kak Soson. Oke. Ya. Baiklah Sobat JKN, Bapak Ibu, teman-teman semua, live kita sesi satunya akan berakhir dan nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Oke, ditunggu. Ditunggu.